Salva sahabat Katolik, jumpa lagi di channel Katolik Roma. Video kali ini sungguh menarik. Karena ada banyak protestantisme yang tidak suka ketika ada jemaat mereka yang sedang belajar mencari kebenaran dalam gereja Katolik dan mau masuk Katolik. Kita doakan semoga setan atau iblis pengganggu seperti ini ditendang ke neraka. Selamat menyaksikan. Kenapa kamu harus misa sementara anak-anak ini tidak sekolah minggu gitu. Kamu boleh misa, boleh bawa anak-anak, tapi harus misa sore gitu. Jadi pada akhirnya saya selalu misa sore, kemudian anak-anak bisa saya angkut untuk pergi misa ikut saya. Jadi paginya dia sekolah minggu gitu kan, sorenya ikut misa. Nah, kembali lagi kita maju lagi waktu kelas 7 SMP itu disuruh mandi pergi ibadah gitu ya. Jadi karena rumah saya ini hanya 20 meter dari gereja Protestan itu, Romo. Jadi disuruh mandi dia nggak mau. Ya. Jadi anak saya nggak mau, Romo. Disuruh bapaknya ke gereja dia nggak mau. Sekarang umurnya berapa? Kemudian dia masih stay dengan HP-nya. Sekarang umurnya berapa sih? Hampir 5 tahun. Hampir berapa? Kurang lebih 15. 15 tahun. Lagi Romo ketika umurnya di kelas 1 SMP dia minta baptis tadi, saya masih maju mundur gitu kan. Saya masih maju mundur, saya belum yakin, saya belum berani gitu. Saya mulai mencari frater atau suster Romo untuk saya konsultasi. Kebetulan di daerah saya ini kan saya juga pelayanan di sekolah ya Romo, bisa dikatakan membantu siswa-siswi misalnya kayak kita mau retret gitu ya. Jadi kita pergi ke tempat retret, kebetulan saya juga pengurusnya. Lalu di situ saya banyak kenal sama frater, suster, Romonya, saya konsultasi bagaimana dengan kasus saya ini gitu. Kalau seandainya dengan kasus hidup saya seperti ini, anak saya mau baptis gitu kan Romo. Nah, kami waktu itu anak saya kembali lagi dia main handphone, nggak mau pergi ibadah. Kemudian handphone anak saya dilempar Romo sama bapaknya. Dilempar, kemudian dia menangis gitu kan, marah. Saya katakan, ya beginilah kalau kamu mau Anak cowok atau cewek, Bu? Cewek, Romo. Wah, jadi ya, anak cewek. saya lumayan. Ya. Jadi saya katakan inilah salib yang harus kita pikul karena kesalahan saya bilang saya minta maaf kalau tidak bisa menghadirkan keluarga yang seperti yang kamu inginkan, kita bisa ke gereja bersama-sama. Tahan dulu. Ibu, Anda ini jambak si Mores Pak Bayu, Roma Cafe belum tentu masuk surga karena dia masih percaya pelantaran api nyuci. Kau naik ke sini Mores, jangan hanya type di bawah framing, naik saja di sini. Engkau sakit hati kalau ketika ada yang sharing mau masuk Katolika. Jambak si Mores Pak Bayu itu. Naik ke atas lah, daripada kau type di bawah. Minta naik tuh. Oke, lanjut Bu. Baik Romo. Jadi karena akun privat, kalau akun privat langsung purgatorium atau nerakasnya. Oke, sudah tahu gitu. Oke, silakan Ibu. Maaf ya Bu, karena jangan jadi pengecut kalau mau kalau ada teman-teman yang Protestan yang mau masuk Katolik dia sharing, jangan panas kalian. Oke. Yang itu langsung, yang privat tuh kalau type begitu langsung teman-teman moderator langsung. Kalau tadi begitu dijambak, kalau privat, ya purgatorium atau neraka. Lanjut Bu, maaf. Nggak apa-apa Romo, karena saya juga pengikut setia Romo ya. Kalau misalnya pas lagi ada waktu saya nonton gitu. Jangan bilang saya tidak ada pengikut Bu. Jangan bilang ya, saya tidak ada pengikut. Pengikut itu anak punya, oke? Ya Bu. Followers di TikTok Romo. Oh ya. Jadi tadi sudah dilempar HP-nya, kemudian saya berikan pengertian, sampai anak saya itu selalu ledekin, nah itulah keputusanmu harus memilih seperti ini, akhirnya itu ya Romo. Kami kan tidak pernah bersama, jadi kami selalu masing-masing dengan pisah gitu kan, jadi saya ke gereja, saya misa, kemudian suami juga kadang-kadang dia juga males sih Romo untuk pergi ibadat gitu, kadang hanya tidur saja atau pergi dengan teman-teman gitu. Nah jadi kadang hari Minggu juga itu menjadi hari yang kalau saya katakan hari yang sangat menyedihkan ya untuk saya, karena saya harus sampai sekarang itu masih mencuri-curi bawa anak untuk misa, kemudian ketika anak mengatakan saya pengen Katolik, tapi saya masih belum yakin. Saya nanti takutnya gini Romo, ketika saya ngomong, ketika anak saya Katolik gitu kan, bapaknya akan mengatakan ketika katekumen itu bapaknya nggak tahu. Jadi sampai hari ini bapaknya tidak tahu untuk dia katekumen. Beberapa waktu kemarin
saya mengatakan anaknya pergi les gitu. Kemudian mengapa saya tidak berani untuk mengatakan, tadi sampai HP terlempar, 3 kali kami diskusi baik-baik bahwa anaknya ini berminta untuk menjadi Katolik, sampai anaknya nangis-nangis, bapaknya tetap mengatakan, kamu tidak punya hak untuk memilih menjadi orang Katolik. Kamu sudah saya baptiskan bayi menjadi seorang Protestan, ya kamu tetap harus Protestan. Tapi anaknya sama sekali tidak mau. Beberapa kali juga dari keluarga besarnya mengatakan menyidangi anak saya ini ya Romo, jadi dipanggil, dikatakan kamu mengapa harus misa, kamu lahir di Protestan, kamu tidak boleh ikut mamamu gitu. Nah tapi beberapa tadi pagi ya Romo, pagi-pagi tadi ketika bangun tidur, dia mengatakan anak saya udah nggak sabaran pengen dibaptis menjadi orang Katolik. Wow. Jadi malam Paskah sebentar ya? Iya, malam Paskah. Jadi seperti itu Romo. Dan bahkan anak saya ini juga lumayan sebelum tahun lalu itu kan di tempat saya ada camping rohani ya Romo. Nah, kebetulan dekat dengan tempat pusat kerohanian Karmel. Jadi saya selalu mengantarkan dia untuk camping di tahun ini, tahun kedua dia harus ikut camping lagi, camping rohani. Dan saya rasa dia cukup besar bertumbuh imannya di situ Romo. Oke. Ingat Ibu di dalam 2 Jadi Timotius kira-kira 1 ayat. itu Halo Ibu, bisa dengar nggak? Halo, halo. Halo ya, Ibu. Romo bisa Ibu saya bisa. mendengarkan. Ingat di dalam 2 Timotius 1 ayat 5 mengatakan bahwa iman dari Uskup Ya, Timotius saya itu. mendengar. Bu, ya, sekarang saya lagi ngomong. Oh ya, 2 Timotius 1 ayat 5 mengatakan bahwa iman dari Uskup Timotius itu datang dari ibunya. Jadi seorang ibu adalah Baik, mereka adalah kalian adalah pendiri iya. iman, pemberi iman untuk anak-anak. Bu, saya selesaikan dulu baru saya serahkan waktu pada Ibu supaya jangan kita potong. Jadi berhargalah kalian sebagai ibu-ibu. Kalian adalah, kalau dalam Spanyolnya portadora de la fe, artinya kalian itu adalah yang membawa iman kepada anak-anak. Bapak tidak terlalu, karena tugas Bapak bukan di situ. Makanya Santo Paulus dia mengatakan itu kepada Santo Timotius, kepada Uskup Timotius. Saya selalu ingat dan yakin bahwa iman yang ada padamu itu datang dari nenekmu, yang diteruskan kepadamu, mamamu, dan sekarang yang juga ada padamu. Jadi anak-anak sebenarnya terima imannya dari mama. Karena dari rahim kalian telah memberikan keyakinan itu kepada anakmu. Bapak yang tahu buat setelah itu dia tidak repot. Dia tidak repot pikul 9 bulan di dalam rahim. Dia tidak repot kita menangis tengah malam. Dia tidak repot dia tidur ngorok mama yang harus sadar terus. Jadi saya pikir posisi Bapak juga harus dilihat dari posisi ibu. Terima kasih karena iman yang ada pada anakmu itu lahir. Karena engkau mendampingi, engkau memberikan pendiri budaya kehidupan adalah ibu. Jadi tidak usah cemas ya Bu ya. Tetap kuat, tetap dampingi. Karena itulah bagian dari perjalananmu. Di dalam 1 Korintus 7 ayat 12, jika kamu mempunyai suami yang tidak seiman dengan engkau, jangan kau ceraikan dia. Sebab imanmu menguduskan suamimu. Dan karena itu anak-anakmu bukanlah anak-anak cemar, melainkan anak-anak Allah. Karena imanmu ibu. Oke Bu? Tetap kuat. Baik. Puji Tuhan Romo. Jadi sekarang kan saya kan punya anak 3 nih Romo. Yang pertama akan baptis nanti malam. Yang paling kecil itu dia sudah menyatakan mutlak kepada bapaknya, saya mau Katolik. Nah, anakmu yang perempuan Romo, ada di situ nggak Bu? Saya mau salami dia. Siapa? Bentar ya Romo. Tadi saya bilang saya panggil dia dulu ya Romo. Iya bilang saya mau salami dia dulu. Oke. Uci, ada Romo mau salam. Halo Romo Cafe. Halo Romo Cafe. Halo, salam kenal. Ini pertama kali ya? Ya. Apa kabar? Bagaimana? Baik-baik kan? Baik. Kenapa tertarik kepada iman Katolik dengan umurmu yang 15 ini? Karena Satu alasan kecil. Karena ngerasa nyaman aja sih. Karena rasa nyaman ya? Aduh maaf tadi ada yang turun. Karena rasa nyaman, apalagi? Lebih dari rasa nyaman, karena kalau rasa nyaman soal perasaan. Perasaan itu bisa menipu. Dan perasaan tidak menjadi salah satu alasan untuk berada di suatu tempat. Karena berubah. Oh hari ini saya merasa baik, besok merasa tidak baik. Jadi ada alasan lebih jauh dari rasa nyaman. Yang mungkin selama ini engkau belum temukan, nanti akan temukan dalam perjalanan. Oke? Karena mau ikut Yesus aja. Soalnya tiap pergi ke gereja dulu ya. Ke gereja itu kan kayak ada pengajaran gitu. Gereja Protestan. Okay. Lalu tuh ngerasa makin gak benar ajarannya.
kayak mendoktrin anak-anak di sana. Jadi kadang-kadang tuh ngerasa, dan saya juga sering searching tentang sejarah gereja, jadinya ngerasa kalau gereja Katolik tuh lebih benar. Ya, karena tidak pernah terputus dari tahun 33 sampai sekarang. Ya, Dan ingat, Yesus hanya dirikan satu gereja. ya, Dan Yesus tidak pernah memungkiri janjinya dalam Matius 28 ayat 20. Aku akan menyertai kalian sampai akhir zaman. ya, Dan Yesus tidak akan memungkiri ketika dia mengatakan dalam Matius 16:18, engkaulah Petrus dan di atas batu karang ini saya akan mendirikan gerejaku singular, tunggal. Dan kalau seandainya ada denominasi lain yang mengatakan gereja yang didirikan Kristus, artinya mereka menyangkal Kristus yang mendirikan gereja. kutipan tersebut tuh saya tuh ngerasa lebih baik tuh mengikuti Yesus dari gereja Katolik daripada Protestan. Soalnya saya merasa tidak ada Yesus di situ. Iya, nanti engkau akan merasakan betapa Yesus ada di situ ketika mengatakan, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, aku ada di dalam dia, aku tinggal di dalam dia, dan dia tinggal di dalam aku. Nanti setelah baptis, siap-siap untuk komuni pertama. Nanti saya ingin suatu saat nanti, setelah komuni pertama, setelah baptis, engkau akan memberikan kesaksian sendiri, oke? Dan ingat adikku, saudariku, Katolik tidak pernah memaksa engkau jadi Katolik. Itu adalah keputusan yang lahir dari kedalaman jiwa, kedalaman batinmu dan sukmamu untuk ikut Yesus, oke? Ya. Dan ingat teman-teman, adik kita C ini, dia umur 15 tahun. Dia berjuang searching sendiri, membuat pembanding doktrinal. Jadi engkau ada Alkitab, tidak ada? Engkau tidak ada Alkitab di tangan pasti ini. Frater, ada Alkitab kah, Frater? Halo? Udah tidak ada orang di sini. Oke. Mister, anakmu namanya siapa tadi, Ma? Namanya Michelle. Michelle ya? Ya. Ya, engkau tahu itu kan malaikat Michael ya? Dari kata Mik dan El, artinya siapa seperti Tuhan, untuk kuat seperti Tuhan. Oke. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 16 berbunyi seperti ini. Awasilah dirimu dan apa yang kau ajarkan. Sebab dengan berbuat demikian, engkau menyelamatkan dirimu dan orang yang mendengarkan ajaranmu. Jadi keselamatan itu mulai dari apa yang dia diajarkan. Tetapi ada satu poin penting tadi ketika engkau mengatakan, doktrinisasi yang diajarkan di sana kok makin hari makin tak ada arah, begitu kan? Mitchell, tadi engkau sendiri memberikan itu. Ya, karena keselamatan mulai dari doktrin yang diajarkan. Makanya Santo Paulus bilang kepada Timotius, hati-hatilah dengan apa yang kau ajarkan. Awasilah dirimu dan apa yang kau ajarkan. Sebab dengan berbuat demikian, engkau menyelamatkan dirimu sendiri dan orang yang mendengarkannya. Makanya tadi engkau buat pembanding, kau makin ke sini, ajarannya makin lain gitu kan. Doktrinisasinya, kau bukan ikut Yesus yang sesungguhnya, tetapi menjauhkan Yesus yang asli. Seperti itu ya. Ingat itu teman-teman Protestan yang sudah berumur, yang sudah tua. Kalau setingkat umur Mitchell dengan 15 tahun, searching sendiri dan menemukan, ternyata Protestantisme itu tidak sesungguhnya gereja yang didirikan Kristus. Dia dengan 15 tahun sudah bisa menyimpulkan itu. Bagaimana dengan kalian yang sudah berumur-umur dan sudah tua? Masih tetap terjebak di dalam doktrin-doktrin yang palsu atau setengah pembenaran. Oh, silakan Michelle, mau komen langsung? Mau komen lagi enggak? Hah? Mau komentar sesuatu, silakan. Mau tanya ada sesuatu yang belum pasti, masih meragukan, silakan. Tidak apa, di sini kesempatan untuk kamu. Nggak ada sih kayaknya. Udah yakin. Oke, yakin ya? Dan ingat, bukan karena mamamu yang memaksa engkau jadi Katolik, oke? Karena keputusanmu. Dan kita berharga karena keputusan kita berada. Engkau lihat botol air ini enggak, Mitchell? Ya. Kalau harganya di toko kecil, harganya berapa? 3.000, 5.000-an. Kalau di hotel berapa? 15. Kalau di airport? 20. Lebih mahal nggak? Pasti lebih mahal. Ukurannya sama?
tetapi harganya tergantung dari tempatnya. Karena itu berjuanglah Michelle untuk merasa diri berharga karena tempatmu berada. Baik Romo. Tetap kuat. Tetapi ingat, kalau botol kosong harganya berapa? Tidak ada. Kalau air berapa ini nih? Air, contohnya di 5.000 tadi ya. Kamu bilang 5.000 ya. Kalau ganti dengan ini apa ya? Apa yang minuman itu Coca-Cola, harganya berapa? Tapi di dalamnya Coca-Cola bukan air, tapi botolnya sama. Lebih mahal dari air nggak? Ya. Karena itu harga dari botol ini bukan bergantung dari botolnya, melainkan bergantung dari apa yang ada di dalam botol. Mulai dari sekarang, Michelle, kalau mau jadi Katolik, isilah dirimu dengan harga kekatolikan, nilai-nilai kekatolikan dalam dirimu, oke? Ya. Semangat! Engkau tidak sendiri. Baik Dan Romo, terima ingat, kasih. dan ingat jadi Katolik itu tidak gampang. Bisa ngerti nggak? Ya, ngerti. Yesus bilang barang siapa ingin menjadi muridku, harus apa? Harus sangkal dirinya, harus pikul Salib. dan mengikuti aku. Yesus. Mau saya buat salib dari kertas ini enggak? Tapi ada ceritanya. Mau ya? Boleh? Ya. Oke. Ini nih. Michelle, ada satu orang kaya, dia uang banyak sekali. Dia bilang begini, saya mau buat kapal. Lalu dia buat kapal. Dahulu kala, ketika belum ada mesin untuk menggerakkan motor gitu, untuk menggerakkan kapal, orang-orang dahulu menggunakan layar. Lalu dia bilang, saya buat kapal besar dan tinggal di laut. Dia tinggal di laut. Lalu ini layar gerakan kapal ke sana, ke sini. Dia bilang, saya sudah bosan. Saya pulang dan mau tinggal di rumah. Dia dirikan istana. Ini seperti atapnya apa? Atap sebuah rumah ya. Rumah kan, rumah dulu kan begitu. Atap, ini sebuah atap. Lalu saya sudah tinggal lama nih di dunia, di rumah, di istana ini. Lalu saya bilang, saya mau tinggal di udara. Untuk tinggal di udara dia harus buat apa? Michelle. Dia harus buat, untuk terbang dia harus buat. Michelle, untuk terbang dia harus buat apa? Yang terbang-terbang itu, yang untuk tinggal pesawat, benar sekali. Lalu dia buat pesawat. Dia baik dia buat pesawat. Lalu terbang dari apa namanya? Ngurah Rai ke Surabaya, namanya apa? Bandara Surabaya punya. Bandara Bung Tomo. Dari Surabaya dia mendarat di Jakarta, namanya apa? Soekarno-Hatta. Tapi ketika mau mendarat di Medan harus melewati sebuah bukit. Tabrak. Jatuh, hancur semua. Dan dia ingat bahwa untuk ikut Yesus bilang, jangan pernah hindar dari salib. Mau jadi muridku, harus menyangkal dirinya, memanggul salib dan mengikuti siapa? Michelle? Yesus. Setelah kapal pecah, kapal jatuh dan hancur, hasilnya salib. Jangan lupa, ketika dipotong sayapnya, tinggal apa ini? Salib. Tinggal salib. Apapun yang terjadi dalam dirimu, jadi Katolik tidak mudah. Di dalam Matius 22 ayat 10, di dalam Matius 10 ayat 22 dikatakan, kamu akan dibenci karena namaku. Tetapi siapa yang setia dan bertahan, akan diselamatkan. Atau dalam Galatia 4 ayat 16, secara jelas dikatakan, apakah dengan mengatakan yang benar, saya akan menjadi musuh? Selamat datang di dalam dunia kekatolikan. Katolik tidak pernah menjanjikan engkau surga tanpa salib. Tidak pernah menjanjikan engkau selamat tanpa salib. Karena Yesus sendiri menjanjikan barang siapa ingin menjadi muridku, harus menyangkal dirinya, panggul salibnya, dan ikutilah aku. Ikut Yesus. Seperti lagu sebentar saya. Aduh, gitar. Ada satu lagu yang mungkin engkau pernah tahu lagu itu. Oh
Aduh, fals. Aduh, putus satu deh. Saya mau ikut Yesus. Nyanyi ayo, engkau tahu nyanyi kan? Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Walaupun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Oke. Gitar fals tadi belum di stem tuh biar waktu nanti. Oke. Jadi tetap kuat ya. Jadi Katolik Ya. itu seperti itu. Janji seperti itu, bahagia. Nah, jadi Katolik yang bahagia ya, jangan jadi Katolik yang muka asam. Amin Tahu ya. nggak muka asam tuh? Tiap hari begini. Jadi Katolik seperti Santa Teresa dari Kalkuta. Damai itu mulai dari sebuah senyuman. Ketika engkau tersenyum, Michel, ada lengkungan kecil di wajah yang bisa meluruskan banyak hal. Tersenyumlah sampai semua penderitaanmu menjadi berkat. Dan ingat, doa ibu itu lebih kuat daripada badaimu. Makanya ada satu lagu, no? Di doa ibuku, namaku disebut. Oke, semangat, tetap semangat. Oke, lihat teman-teman protestantisme. Dengan 15 tahun saja, seorang anak bisa menemukan kebenaran seperti apa. Jangan sampai kalian ini tunggu disalibkan baru menyadari seperti penyamun. Menyadari kesalahan seperti mengatakan, kita ini dihukum karena kita pantas, tapi orang ini tidak bersalah. Jangan sampai kalian nanti waktu mau mati baru bertobat. Sia-siakan seluruh perjalanan hidup untuk tidak mau menemukan kebenaran. Sedangkan Michel, contoh kecil dari seorang adik nona kita yang 15 tahun, berjuang untuk menemukan kebenaran dan kebenaran membebaskan dia. Dan dia berharga karena keputusan dia. Michel, ingatlah suatu hal ini. Ketika engkau sudah jadi Katolik, jangan pernah buang duri setelah setiap langkahmu. Karena engkau tidak tahu ketika engkau pulang nanti melalui jalan yang sama, dan engkau harus menginjak kembali duri yang pernah engkau buang sebelumnya. Jadi Katolik yang bahagia, yang terbuka, yang tersenyum, yang tetap kuat panggul salib apapun yang terjadi. Oke? Oke. Mantap. Tarik nafas sudah baru. Oke. Oke. Iya, ini kalau besok lusa mau masuk room untuk sharing, untuk apa? Untuk pertanyaan. Silakan, ada banyak hal yang kau belum mengerti dan kita berjuang dengan kitab suci di tangan untuk menjawab setiap pertanyaan. Oke? Romo, saya mau minta berkat soalnya malam ini saya mau baptis. Oke. Semoga ada kelancarannya. Pertolongan atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan oleh penumpangan tangan ini berkat doa semua orang kudus di surga, terutama khusus mamamu yang ada di samping, engkau diberkati berkat surgawi dan duniawi, ditenggelamkan dalam kematian Kristus supaya dibangkitkan bersama dengan Dia, ditenggelamkan dalam pembaptisan supaya bisa berjaya mulia bersama dengan Dia. Malam hari ini engkau akan menjadi anggota tubuh Kristus di dalam gereja yang satu, kudus, apostolik. Kita tetap berdosa, tetapi kita berada di gereja yang kudus. Satu, apostolik, karena Dia adalah kudus. Dan mulai hari ini, engkau menerima janji-janji itu. Di dalam Kisah 2 ayat 39, janji pembaptisan itu untuk kalian yang sudah besar, untuk anak-anakmu, dan untuk semua mereka yang masih jauh, sebanyak Tuhan yang akan memanggilnya. Karena itu, oleh penumpangan tangan ini, Michel, terimalah berkat surgawi dan duniawi, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, semangat. Semangat. Oke, lihat saja. Yang umur 15 tahun semangat, apalagi kalian yang sudah mengatakan kalian sudah tua tapi tidak mau cari kebenaran. Oke, selamat ya Michel. Selamat datang. Dan selamat berjuang dan hidup sebagai Katolik. Iya Romo, terima kasih. Ya, mantap. Baik Romo, saya sebagai ibunya akan selalu mendampingi karena PR saya masih ada 2. Jadi satu orang yang paling kecil usianya sudah 6 tahun, dia sudah memutuskan ingin ke Katolik juga. Sampai pada saat ini dia bilang, saya nanti kelas 5 SD sudah harus Katolik, saya pengen misdinar gitu. Karena memang setiap minggu dari bayi saya bawa ke gereja.
tidak lupa untuk harus ke gereja. Jadi mereka berdua ini selalu mengikuti saya tanpa saya paksa, tanpa saya iming-imingi. Saya bilang saya mau ke gereja, ikut. Mereka mengatakan saya mau ikut. Ya udah saya ajak Romo. Jadi saya biarkan mereka bertumbuh sendiri di situ tanpa paksaan dari saya. Jadi mereka sudah bisa memilih. Puji Tuhan, hari ini segala kekhawatiran saya beberapa tahun yang lalu. Jadi saya pernah khawatir, Romo, aduh anak saya nanti bagaimana? Saya nggak mau anak saya tersesat ya. Anak saya tersesat sendiri di sana. Kemudian nanti ketika saya mati tidak ada yang mendoakan saya, Romo. Itu yang sangat luar biasa. Kemudian tidak ada misa arwah di rumah. Itu pergumulan yang luar biasa, Romo. Dan pesan saya ke anak saya bilang nanti ketika kamu dewasa, pilihlah pendamping hidup yang Katolik. Dan dia mengatakan saya tidak mau yang berbeda, karena dia cukup belajar yang berbeda, Romo. Jadi mungkin tadi terkait dengan ada beberapa yang saudara-saudari yang typing di bawah mengatakan sebaiknya saya jujur pada suami, terbuka saja. Sampai saat ini saya beberapa waktu sudah kompromi, tapi suami tidak mau diajak kompromi. Jadi anak sudah tekadnya bulat, dia sudah bisa memilih sendiri mana yang menurutnya yang terbaik, dan memang itu yang terbaik. Maka biarlah waktu yang nanti akan menjawab. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan kelembutan hati kepada bapaknya, bahwa anaknya sudah mengikuti Katolik dan sudah menjadi orang Katolik sejati, gitu Rom. Ya Bu, seberat apapun ada satu prinsip, Tuhan tidak pernah menutup semua pintu tanpa membuka bagimu sebuah jendela. Sebab pengharapan itu tidak mengecewakan. Roma 5 ayat 5, pengharapan itu tidak mengecewakan karena Roh Kudus telah menaruh kasih di dalam hatimu. Dan kasih itu lebih besar dari semuanya. Roma 5 ayat 5, pengharapan tidak mengecewakan. Kayak sepertinya Ibu Misa ini ada kitab suci di tangan kan? Lagi buka itu. Ada Romo, baru mengambil. Iya. Engkau buka Roma ayat 5, bab 5 ayat 5, pengharapan tidak mengecewakan. Baik, saya bacakan ya Romo. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih itu diberikan di dalam hatimu oleh Roh Kudus. Jadi apapun berat salibmu tidak pernah mengecewakan pengharapan. Karena itu mintalah Tuhan untuk memberikan mata hati untukmu. Efesus 1 ayat 18. Teman-teman Katolik, mungkin kalian bosan dengan ayat hampir sama karena ini ayat-ayat kunci di dalam iman kekristenan yang sejati. 1:18. Efesus 1:18. Baca nak. Nyaring-nyaring. Baca Micha. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Minta mata hati. Dan perjuangan engkau dan saya adalah perjuangan untuk menguduskan, mencari kekudusan itu. Sebab tanpa kekudusan, seorang tidak bisa melihat Allah. Berbahagialah orang yang kudus hatinya, karena apa? Matius 5 ayat 8. Jangan pernah katakan bahwa engkau terlalu muda untuk tidak bisa mencapai kekudusan dan memperoleh kekudusan. Ingat, Santo Carlos Acutis. Beato Carlos Acutis, Santo Carlos Acutis. Dengan 15 tahun, sudah dapat gelar santo. Dan jangan katakan saya tidak bisa mempunyai hati yang kudus. Sudah ada janji dalam Matius 5 ayat ke-8. Kau baca sendiri. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Dan Ibrani 12 ayat 14. Berjuanglah untuk hidup damai dengan sesamamu, dan berjuanglah untuk memperoleh kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, seorang tidak bisa melihat Allah. Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12. Michel, nanti yang latih untuk kalau ada saya buka room, latih, baca naik, minta sama mama di samping, baca kitab suci saya. Kami bangga kalau ada orang muda yang ingin berpartisipasi jadi lektor seperti ini, oke? Ibrani. Jagalah supaya jangan ada berusahalah hidup damai dan semua orang dan kejarlah kekudusan. Adik-adikku, Michel, berjuanglah berusaha damai untuk hidup dengan, bukan dan semua orang, dengan. Engkau tadi lihat baik-baik. Oh, oke. Baca kembali. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan,
Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Berjuanglah, oke? Mengejar kekudusan. Dan jangan kau katakan saya terlalu muda untuk tidak bisa mengejar kekudusan. Jangan. Banyak orang kudus, anak-anak muda. Domingo Savio, itu pelindung Miss Dinar, dengan 13-14 tahun. Atau yang terakhir Carlos Acutis. Berjuang. Berjuang juga bisa mengatakan kepada yang lain, engkau bisa menjadi lain dari teman-teman sebayamu dalam hal ini. Oke? Oke. Ingat, sekarang ada satu perumpamaan. Ada satu pepatah Spanyol yang mengatakan, el camarón que duerme la lleva corriente. Ingat baik-baik, engkau pernah makan kepalanya udang atau tidak? Tidak. Karena udang menyimpan semua kotoran di mana? Di kepala. Di kepalanya. Banyak manusia yang mentalitasnya seperti udang, menyimpan semua hal-hal yang jelek di mana? Di kepala. Karena itu ketika datang arus, dia terbawa karena dia tidak punya kekuatan untuk bertahan di dalam arus. Engkau pernah makan ikan salmon? Enggak. Salmon. Tapi engkau pernah kenal atau pernah baca, pernah nonton tentang salmon? Ikan salmon? Ikan salmon itu ketika dia mau beri generasi yang baru, artinya bertelur, dia harus berenang melawan arus. Dan ketika dia berenang melawan arus, ada dua hal. Satunya arus yang dia harus lawani. Yang kedua, ada binatang buas. Beruang menanti untuk menangkapnya, menghabiskannya. Karena itu, engkau sebagai orang muda, engkau mau jadi apa ini? Mau jadi udang yang penuh dengan negatif di kepalanya? Atau menjadi salmon yang untuk memberikan yang terbaik harus mampu untuk melawan arus. Jadilah anak muda Katolik yang mampu mengatakan saya berbeda dari dunia. Saya bisa berbeda dari saya punya teman-teman karena ikut Kristus. Jangan pernah malu. Jadi beda karena Kristus. Karena dunia ingin membawamu seperti mereka mampu mudah membawa udang yang penuh banyak hal kotoran di kepalanya. Jangan jadi itu. Engkau pernah lihat lalat? Nah, Lalat suka hinggap di mana? di kotoran. Dan ketika lalat hinggap di makananmu, apa yang akan terjadi dengan tubuhmu? Sakit. Engkau mau memiliki kepribadian seperti lalat yang hanya mencari tema-tema yang mengotori hidup? Michelle, engkau mau seperti lalat yang hinggap di kotoran-kotoran? Tidak. Artinya mengkonsumsi tema-tema yang mengotori hidupmu? Tidak. Tetapi engkau pernah melihat lebah? Pernah. Dia tiap pagi pergi ke bunga. Dia pergi ambil apa di bunga? Ambil sari Sarangnya. ke sari. Dan dia taruh di sana apanya? Madu. Dan ketika kita ingin mengambil madu itu, apa yang dibuat oleh lebah? Mempertahankannya? Ya. Punyailah mentalitas lebah yang mencari sesuatu yang bukan mengotori hidupmu, tapi memberikan sesuatu yang terbaik. Dan ketika ada sesuatu situasi yang ingin menghancurkan apa yang kau kumpulkan seperti lebah mengumpulkan madu, engkau harus mampu mempertahankannya. Mulai dari hari ini, milikilah mentalitas lebah yang bukan cari tempat kotor, tetapi cari di antara bunga-bunga kehidupan, dan dari sanalah sari-sari kehidupan akan diberikan kepadamu. Dan engkau mampu mengubahnya menjadi madu, dan engkau mampu mempertahankan ketika ada orang lain ingin menghancurkan nilai yang terbaik, nilai kehidupan yang terbaik yang engkau pernah simpan di dalam hidupmu. Oke? Mau jadi apa? Lalat? Mau jadi udang? Atau menjadi salmon? Tidak. Dan menjadi lebah? Oke. Oke. Ya. Hati-hati, karena ada pepatah yang mengatakan, katakanlah kepada saya, dengan siapa kalian berjalan, maka saya akan mengatakan siapakah engkau. Ketika engkau bergaul dengan tukang mabuk, engkau akan menjadi Tukang mabuk. Kalau engkau bergaul dengan penjudi, maka engkau akan menjadi Penjudi. Kalau engkau bergaul dengan pencuri, engkau akan menjadi Pencuri. Kalau engkau bergaul dengan tukang gosip, engkau akan menjadi Tukang gosip.
Kalau engkau bergaul dengan tukang berdoa, engkau akan menjadi pendoa. Ah, Hati-hatilah dengan siapa kalian berjalan, maka saya akan mengatakan siapakah identitasmu. Tetapi Mitchell malam hari ini setelah jadi Katolik, hati-hati dengan apa yang kau lakukan. Sebab kita adalah apa yang kita lakukan. Kalau setiap hari kita gosip, kita akan dinamakan dosa. penggosip. Kalau tiap hari kita bermalas-malas, kita akan dinamakan pemalas. Kalau setiap hari kita mencuri, kita akan dinamakan Mencuri. Kalau setiap hari kita mabuk-mabukan, kita akan dinamakan. Pemabuk. Kalau tiap hari kita berdoa dan baca kitab suci, kita akan dipanggil, Pendoa. disebut pendoa. Karena itu hati-hatilah dengan apa yang engkau lakukan dalam hidupmu. Karena kita adalah apa yang kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan memberikan identitas kepada kita. Semangat. Oke? Ya. Mulai hari ini, semangat. Ketika engkau sebentar dibaptis, dia bilang, Tuhan, terima kasih. Telah menjadi anakmu, telah menjadi bait Roh Kudus, dan semuanya itu. Oke? Oke. Dan suatu hari ketika orang bertanya, kenapa engkau jadi Katolik? Katakanlah, Yesus telah mencintai saya lebih dahulu sebelum dia memilih saya. Dan ketika dia mencintai saya lebih dahulu, dia ingin menempatkan saya di tempat yang dimana dia ada. Aku akan menyertai kalian sampai akhir zaman. Begitu ya, Mitchell. Suatu saat nanti kita ketemu, nanti bilang, bagaimana dengan benih firman yang telah kau tanam dalam dirimu sebagai Katolik? Apakah sudah menghasilkan buah atau tidak? Atau masih disiram? Atau masih dipupuki? Oke. Ini engkau kalau mau nasihat sebagai orang muda, ini nasihat yang terakhir. Buah apa yang paling engkau senang makan, Mitchell? Buah semangka. Oke, semangka. Di dalam 10 tahun nanti, engkau ingin makan semangka atau tidak? Mau. Apa yang engkau lakukan dengan benihnya? Tanam. Oke, ini yang di dalam konteks filsafat Aristoteles dinamakan potensi pasif. Semua orang muda punya potensi pasif. Karena itu, tolong pastor-pastor Proki, jangan lihat orang muda sebagai menghabiskan, sebagai penghabis. Lihatlah sebagai potensi. Seperti Mitchell dan banyak orang muda, ribuan orang muda Katolik, mereka adalah benih. Dan ketika benih itu tidak ditanam, tidak dipupuki, tidak disiram, maka tidak akan pernah menjadi pohon yang bisa berbuah. Jangan pernah melihat orang muda kita, OMK kita, sebagai penghabis. Penghabis proyek, penghabis keuangan, tidak tahu apa-apa, tidak. Justru mereka itu adalah benih yang harus ditanam. Benih yang harus dipupuki, benih yang harus disiram. Benih yang harus ketika tumbuh, harus disiangi rumput-rumput liar yang ada di samping kiri kanan kehidupan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita namakan yang pertama terminal potensi pasif, yaitu potensi menghasilkan sesuatu. Untuk pohon bisa memproduksi, dia datang dari benih. Dan benih harus ditanam, benih harus dipupuki, benih harus disiram, dan lain sebagainya. Yang kedua, tadi saya dengan pastor dia tanya, kenapa kau ingat kitab ayat-ayat dan engkau ingat dari isi dan keseluruhan, connect sana sini. Saya bilang, ada satu rahasia. Saya kadang baca kitab suci masih kecil di bawah bulan matahari, di bawah cahaya bulan. Karena di kampung tidak ada listrik, hanya pakai pelita. Kalau tidak ada minyak tanah untuk dipasang di pelita. Dan pada saat bulan terang, saya baca kitab suci di situ. Dan saya tidak tahu kenapa ayat muncul. Mungkin karena saya sudah baca dari kecil. Sembunyi-sembunyi dan baca di bawah kutipan yang di bawah, penjelasannya di bawah. Dia bilang, oh itu ya, iya benar. Dan masih banyak hal itu dalam pengertian itu. Jadi itulah yang dulu saya tidak mengerti bahwa semuanya akan berguna bagi saya. Makanya tadi ketika Mitchell baca kurang dengan atau kurang yang, kalau ada JJ mereka dan kawan-kawan kalau baca kurang satu kata, tidak, itu ada kurang di situ. Jadi seperti itu karena terbiasalah membaca kitab suci dari kecil. Dalam 2 Timotius 3 ayat 15, Santo Paulus katakan kepada Uskup Timotius, sejak kecil engkau telah membaca kitab suci.
Sejak kecil engkau telah mengenal kitab suci. Michel, jangan lupa baca kitab suci, oke? Baca dari Injil Markus, lalu Matius, lalu baca semua perjanjian baru kecuali Wahyu, jangan dulu baca. Setelah itu engkau baca semua perjanjian lama, lanjutkan perjanjian baru sampai dengan Wahyu. Itu konsep dasar dan konsep awal dari membaca kitab suci, mulai dari Markus. Karena Markus adalah Injil untuk para pemula yang belum kenal kekristenan, yang belum tahu tentang kekristenan. Makanya Markus adalah Injil untuk katekumen. Teman-teman yang baru masuk dari Protestan, dari Islam dan agama lain, tolong baca Injil Markus. Karena apa? Supaya Protestan tahu, Markus adalah kumpulan khotbah dan pengajaran Santo Petrus. Karena itu, menolak Petrus artinya para pendeta harus menghilangkan Injil Markus. Karena Markus menulis Injilnya itu sebagai kumpulan khotbah dan pengajaran Santo Petrus. Jangan itu tidak tertulis ya, kalau kalian tidak punya tahu sejarah memang seperti itu. Makanya ketika Petrus bilang salam dari kawanmu yang terpilih dalam 1 Petrus 5 ayat ke-13, salam dari kawanmu yang terpilih yang ada di Babilonia atau di Roma, dan salam dari Markus anakku. Begitu ya, Michel, tetap kuat. Ya, Ingat, itu yang pertama yang kita namakan itu potensi pasif. Orang muda seperti Michel, dia seperti benih yang harus ditanam. Iman itu seperti benih di dalam Lukas 8, firman Allah itu seperti benih. Tergantung firman itu jatuh di mana. Ini penting sekali. Di sini lektor. Jadi yang kau tidak ada kitab suci di tangan tuh. Michel sendiri ya. Michel bantu dulu. Aduh, saya lupa Michel ada. Michel, Lukas 10, Lukas 8 ayat Lukas 8 ayat ke-11. Kalau baca dari ayat 1 kita akan menemukan tentang perumpamaan tentang benih, tetapi kita langsung. inilah inti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Oke, inilah perumpamaan itu. Inilah arti dari perumpamaan itu. Benih itu adalah firman Allah. Yang pertama, kita harus menyiapkan orang muda supaya firman itu jatuh di mana. Takutnya kalau kita tidak siapkan tempat, maka orang muda, ayat selanjutnya, jangan sampai orang-orang muda kita seperti di pinggir jalan. Benih firman itu tumbuh tapi mereka punya hati seperti mereka itu ada di perjalanan, di pinggir jalan. Kesian juga benih itu hilang. Ayat 12-nya, Nona. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Banyak orang muda seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Ketika orang tuanya tidak mau menyiapkan orang muda kita, maka mereka mendengarkan firman seperti benih yang jatuh di tengah jalan, di pinggir jalan. Setan datang dan ambil benih itu. Karena setan tidak mau mereka percaya dan diselamatkan. Sekarang, apakah anak muda kita seperti Michel ini kita siapkan seperti mamanya menyiapkan dia agar benih itu jangan sampai jatuh di mana ayat selanjutnya, Nona? Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa percobaan mereka murtad. Jangan sampai terjadi dengan engkau nanti ya, Michel. Engkau hari ini bilang jadi Katolik gembira sekali. Tetapi jangan sampai penderitaan datang, pertentangan datang, perselisihan datang, kebencian datang, karena engkau Katolik dan engkau tinggalkan iman. Jangan sampai di situ. Siapkan sungguh-sungguh lahan dalam kehidupan anak muda. Lanjut ayat berikutnya, ayat 14. Jangan sampai engkau jadi Katolik, tetapi engkau masih mempunyai 3 hal yang menjadi kendala agar benih firman itu tumbuh. Imanmu tumbuh. Lanjut. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Michel, semoga imanmu, karena ingat iman itu tumbuh dari pendengar oleh firman Tuhan. Karena itu firman itu adalah benih. Jangan sampai ketika engkau sudah jadi Katolik, ada 3 hal nanti yang akan menghimpit engkau. Yaitu apa saja tadi? Kekayaan, apalagi, Nona? Kekhawatiran dan kenikmatan hidup. Kenikmatan hidup. Ingat, jangan sampai tantangan terbesar untuk orang Katolik. Kekhawatiran
kekayaan, dan kenikmatan hidup. Mitchell, jangan pernah jadi Katolik dengan 3 kekhawatiran itu. Sebab engkau datang dari situasi di mana para pemimpin yang menamakan diri pemimpin religius cemas, tidak makan hari ini, cemas, tidak ada uang, cemas, dan banyak dari antara itu menggunakan ibadah sebagai sumber keuntungan. Jangan sampai. Dan engkau telah menemukan, kok makin hari doktrin yang diajarkan kepada saya makin jauh dari Kristus punya. Sekarang, terima kasih Ibu Misca, engkau menyiapkan anakmu untuk ayat 15. Yang tadi 8:15 Lukas. Sekarang 15-nya. 15 ya. Dan jatuh di tanah subur. Jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Oke, Michel, siapkan hatimu sebagai ladang yang subur agar benih firman itu menghasilkan buah yang banyak. Tetapi untuk menghasilkan buah yang banyak, benih itu harus jadi pohon. Dan supaya dia tumbuh jadi pohon, engkau harus tanam dia, engkau harus siram dia, engkau harus pupuki dia. Tetapi ketika pohon itu mulai tumbuh, tunas mulai tumbuh, banyak juga rumput-rumput liar yang menghalang pertumbuhan dari pohon itu. Tetapi bukan karena rumput-rumput liar itu engkau meninggalkan pohon iman, melainkan membersihkan, menghilangkan, melenyapkan rumput-rumput liar dalam kehidupan sebagai Katolikmu nanti, oke? Oke. Ada satu lagi kan, Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru. Tetapi setelah setiap badai akan berlalu, maka langit akan kembali biru. Tidak ada jalan yang terlalu jauh dan tidak ada salib yang terlalu berat jika semuanya dipikul dengan cinta yang paling tulus. Oke, semangat ya Michelle, semangat. Ya, makasih. Mantap. Ya Bu, bisa, oke. Selalu tidak sendiri ya, ada apa-apa selalu bisa kontak-kontak. Oke. Baik Romo, Yuk. terima kasih sangat. Yo, mantap. Hari ini. Saya izin turun ya Romo, siapa tahu ada yang lain yang mau bertanya. Bu, silakan masak dan siapkan anakmu untuk baptis. Baik Romo, terima kasih. Ya. Selamat siang semuanya. Oke, Tuhan berkat. Oke. Wah, lalat nih, Pater. Kenapa? Sepertinya ada 2 lalat nih, Pater, di Komal ini. Oh ya, sapa dulu lalat dan yang mana nih Oke. lalat? Yang di bawah saya itu, Namanya siapa nih? yang S tuh, Pater. Yang S. Kalau dia polemikus, buka kameranya. Kalau dia bukan polemikus, saya jawab. Halo? Halo, Eskom. Ya, saya lebat seperti apa yang dikatakan Romo. Saya belum tahu apa yang saya katakan tentang engkau. Engkau baru buka mic, kalau saya langsung omong tentang engkau. Bagaimana? Saya tidak omong tentang engkau. Tadi saya nasihatin Mitchell. Bagaimana? Silakan, engkau tadi minta mau naik tadi kah? Saya lihat tadi engkau type tadi. Ya, betul Romo. Paling. Ya, PMP ya, betul. Ya, pertanyaannya PMP ya. Enggak begitu. Saya mau fokus ke Romo dulu. Tidak, engkau Protestan, Romo. Katolik. Protestan itu, Pater. Nggak mungkin dia Katolik. Enggak, dia jawab aja dulu. Engkau Protestan atau Katolik? Iya. Lagi googling, Pater, itu pasti. Ya, sudah. Maaf ya, saya tanya 2 kali engkau tidak jawab, tidak guna juga. Tai bilang mau naik, tanya, mau naik, tanya. Malas juga sih sebenarnya. Maaf, siapa tadi? Sudah Yang tanya. S Como tadi, Pater. S Como tadi namanya. Itu kumpulan MKD tuh, Pater. Saya udah dapat kok ini screenshotnya. Oh, oke. Biar saya dibawa. Yang kakak ini bagaimana kakaknya?
Nah, itu tadi Halo, juga polemik nih, Pater. Lalat juga ini. halo kakak, halo kakak. Malas datang bertamu nih, tidak omong jawab, malas juga. Kenapa sih kalian datang ke sini tuh saya santai-santai saja. Kalau kamu baik-baik ya saya juga baik-baik gitu kan. Atau tadi tentang lalat sudah menyakiti kalian semua. Dan udang tadi. Jumat Agung waktu saya buka-buka TikTok lah, grup itu masih aja hujat-hujat, padahal Dan grup mereka yang lain masih sudah ayo kita merayakan orang bersama Inggris, Jumat betul. Agung. Mereka nggak ngerayakan, mereka tuh ngomongnya ya tahu sendirilah. Mereka nggak sembahyang, mereka nggak ibadah. Iya. Mereka beraninya kalau rame di MKD. Ya tadi kan kita beri kesempatan, saya tanya 2 kali. Kakak juga saya panggil 2 kali. Kamu datang ke room saya, kamu minta naik, lalu dinaikin. Kamu tidak mau omong. Maksudnya alasan apa sih kamu datang ke sini kalau begitu? Kamu kesian saya juga kan? Saya sapa kamu 2 kali, kamu diam-diam situ. Ada pertanyaan di sini. Oh Jaja larang tuh kayak. Bu Misca atau Michel kalau ada pertanyaan bisa nanti ya dalam perjalanan. Ayo yang di bawah yang mau tanya nih siapa-siapa nih? Banyak sekali ya Handayani yang ada di room nih ya, yang minta naik nih ya. Mau tidak tahu yang siapa dari antara banyak ini yang mau tanya. Yo Filio silakan. Saya bukan mau bertanya sih, ini cuman minta doa ke teman-teman semua karena Nathanael nanti malam bilang. saya baptis. Oh ya, Om Filus Dan akhirnya ini- malam ini baptis. Ya, satu. Friska ada yang mau Semangat, minta semangat. bagaimana Yes. caranya menikahi Friska. Friska kau naik dulu, kau jelaskan sendiri. Oh ya Om Filus cerita dulu. Bantu kami untuk mengingat pertama kali menyentuh kekatolikan sampai keputusan malam ini untuk baptis itu bagaimana? Saya sudah lupa-lupa nih dari tahun lalu nih. Wah, iya nih. Kalau saya dulu kan dari Protestan, Pater. Saya dari Protestan. Pengalaman saya itu, bentar, saya harus mengingat lagi nih, sudah lama. Iya, sudah. Jadi saya tahun lalu Protestan. pernah sharing ya, tapi tolong dong, saya ingatkan saya Iya. dulu. Nggak apa-apa, Pater. Kan banyak orang juga. Jadi karena saya itu mencari, saya udah merasa ada nggak pas nih di Protestantisme ini nggak pas. Jadi Oh, iya. aliran saya itu GKI, jadi Calvinis kan, utamanya Calvinis, mereka ngomongnya reform gitu. Oke lah. Jadi dari sana itu saya banyak belajar hingga mencapai saya harus belajar ke gereja mula-mula. Ketika saya belajar gereja mula-mula, saya mencari saya ke ortodoks. Saya mendapatkan banyak. Oh, ortodoks. sempat ini sempat lewat ortodoks juga ya. ortodoks. Saya dekat banget itu waktu hampir masuk ortodoks bahkan, Pater. Saya merasa ini nih yang pas nih, ini yang benar-benar ini yang mula-mula. Jadi Katolik itu istri saya Katolik. Jadi dia saya bawa ke pernikahan ke Protestan. Jadi Katolik itu menjadi hal yang paling terakhir. Enggak lah, asal jangan Katolik, ya kan? Asal jangan Katolik. Oke. Saya nggak mau Katolik. Asal jangan Katolik. Lalu pada waktu terakhir-terakhir ketika mau sampai di Ortodoks, itu bahkan saya itu sempat ke beberapa gereja Ortodoks, Pater. Dan di altarnya itu saya doa. Jadi saya sudah menerima Bunda Maria sebagai Theotokos pada saat itu. Saya sudah doa. Lalu ada yang kayak apa ya? Kayak mau masuk Ortodoks, ada yang ganjel masih ada yang nggak pas. Entah apa itu. Lalu suatu hari ada VT tentang ruang adorasi, jadi saya kenal dengan ruang adorasi. Oke lah, jadi di dekat rumah saya itu ada gereja Katolik. Saya itu kayak tiap kali lewat sana kayak merasa terpanggil. Ayolah, kamu datang adorasi. Karena saya sudah menerima kalau sakramen Maha Kudus itu memang benar-benar Yesus Kristus. Tapi saya masih belum mau untuk menginjakkan kaki ke sana. Nah, pada saat itu, pada suatu hari akhirnya saya itu tergerak, saya datang ke depan sakramen itu, saya doa, benar-benar doa. Dan juga tentang ini ya, tentang patung itu saya itu masih ganjal pada saat itu. Jadi setelah dari ruang adorasi saya doa, lalu saya waktu itu dengan ini di Gua Marianya itu saya pun berdoa, kiranya Tuhan membawaku, kiranya Roh Kudus tuntun aku. Apabila ini itu bukan jalannya, jangan bawa saya ke sini, jangan bawa saya pada penyembahan berhala. Saya berdoa seperti itu. Akhirnya saya ada 2 pokok doa, Pater. Nggak usah lama-lama.
besoknya langsung dijawab dua-dua itu, nggak pakai babi bu. Dijawab 2 hal itu, terus saya itu sampai gini, apa ini jangan-jangan dari roh yang lain ya? Saya kan harus uji kan, itu kan semua kan harus uji, jangan-jangan ini dari roh lain. Ya ampun Pater, dalam hari itu entah algoritma Instagram dan TikTok itu bisa keluar bagian yang itu. Segala dosa itu diampuni, tapi dosa menghujat roh itu nggak diampuni. Itu bener-bener kayak ditempeling saya itu. Itu saya itu waktu pencarian, istilahnya pencarian gereja ini tuh saya itu doa puasa. Itu saya masih ingat Pater, setahun yang lalu saat Paskah, menjelang Paskah. Jadi saya berpuasa dan akhirnya setelah saya mendapatkan jawaban itu setelah itu saya bertemu Romo. Memang ada perjanjian bertemu Romo, akhirnya saya didoakan. Tapi saya itu masih ada ganjalan itu, saya itu punya pelayanan di gereja saya yang lama. Romo saya itu bilang, Romo paroki saya bilang, nggak apa-apa, Bapak memang ditaruh Tuhan di sana untuk melayani. Teruskanlah pelayanan, tapi tahu bagaimana untuk beribadah yang asli itu di mana. Teruskanlah dalam iman Katoliknya itu. Ya sudah, saya pun berjanji ini akan saya jalani dalam pelayanan saya, tapi saya tahu iman saya itu sudah Katolik. Tapi itu nggak berlangsung lama, Pater. Hanya sekitar, ternyata pelayanan saya yang di gereja itu nggak dihargai. Istilahnya, udah kamu nggak usah lanjutkan pelayanan ini, nggak ada guna. Wah, itu sakitnya luar biasa, Pater. Selama 2 tahun saya bangun itu pelayanan untuk anak-anak muda, ternyata itu dihargai sama sekali. Ya saya tahu, ya terus doa saya sekeluarga undur diri pamit dari gereja itu, dan saya menyatakan saya masuk gereja Katolik seluruhnya. Pada saat itu istri saya juga galau. Bisakah anak-anak ini tuh berubah dengan mudah seperti itu? Dan itu juga saya galaukan kan. Waktu itu saya ketemu Romo paroki, dia jawab, Yehova Jireh, Tuhan pasti menaruh Bapak di gereja yang ini, Tuhan pasti menyediakan. Dan itu kata-kata hingga sekarang itu benar-benar dalam, Romo. Itu apa transisi seorang anak, saya punya 2 anak ya, biasanya dari sudah dekat dengan orang-orang sana, ketika ikut ke sini mereka benar-benar biasa, gampang aja, doa harus buat tanda salib, doa pada Maria, menghafalkan doa Salam Maria, doa Bapa Kami yang berbeda, lancar. Bahkan anak saya yang kecil, karena saya kan sudah Bapa Kaminya ala Protestan ya, jadi pada kami saya memilih menghafalkan Pater Noster. Jadi saya itu hafal Pater Noster. Anak saya yang kecil itu bisa mengikuti ketika saya masa berdoa dengan Pater Noster. Ya itu nggak mudah, nggak banyak orang bisa melafalkan Latin juga, saya tahu. Dan anak saya cepat, Salam Maria cepat mereka. Ini kayak kalau bukan bawaan dari Tuhan, dari siapa lagi ya? Itulah Pater, ini sudah setahun saya ikut belajar mewartakan, ikut belajar apa. Sempat ada kecewa ya, tapi saya tahu tujuan akhir di mana saya itu harusnya istilahnya berlabuh. Ini malam ini harusnya pembaptisan, dan ini tadi subuh saya mohon doanya karena kok tadi subuh ini diare parah, hingga saat ini pun cukup parah. Nggak tahu, ada saja ini dari kemarin anak saya yang sakit, ada apa? Ya mungkin godaan-godaan ya. Itu Pater. Ya, terima kasih. Seperti lagunya, rintangan pasti datang godaan pasti datang gitu ya. Tapi tetap kuatlah, jalan Tuhan yang kita tidak pernah tahu kan. Ingat bahwa Tuhan mau semua orang selamat dan sampai kepada pengetahuan akan apa, Filius? Akan kebenaran. 1 Timotius, ingat selalu 1 Timotius 3:15. 2 ayat 4, ya. 4. Ingat itu. 1 Timotius 2 ayat ke-3 dan 4. 3:4. Dan konsentrasi di 4. Tuhan mau semua orang selamat dan sampai kepada pengetahuan akan kebenaran. Benar. Dan kebenaran itu memerdekakan. Salah satu definisi dari cinta adalah bersukacita, bukan bersukacita karena kebenaran. Hebat banget ya. Seperti itu. Berjuanglah Filius. Salib yang tadi setelah saya katakan tadi juga kepada mamanya Mitchell, tidak ada jalan yang terlalu panjang dan salib terlalu berat. Yang terlalu berat ketika semuanya dipikul dengan cinta yang paling tulus. Semangat.
pengharapan tidak pernah mengecewakan. Oke. Dan ingat Filius, pendeta-pendeta besar masuk Katolik karena perjalanan panjang untuk menemukan kebenaran. Dan Dan salah satu ingat, itu pun di Brooklyn dipakai saja, untuk di Kuskono Brooklyn yang malam ya, besok kami di Amerika Latin, 1.200 hanya di Keuskupan Brooklyn dari Protestan masuk Katolik. di tempat Sekelas saya pun Amerika, 50-an, sekelas Pak. Amerika yang dikatakan bahwa itu basisnya Protestan. Bayangkan, kenapa ada pergerakan besar-besaran dari Protestantisme kepada kekatolikan. Dan saya bangga tadi Mitchell aja, Om Filius, kita ini sudah tua baru temukan kebenaran. Mitchell gunakan internet tadi untuk menemukan kebenaran. Gereja mana yang sebenarnya? 15 tahun. Hebat sekali. Ya benar, seperti santo terbaru kita ya, Karl Acutis, menggunakan media internet untuk Yes, internet. Bisa Untuk Ekaristi. Menemukan kebenaran Ekaristi. Maka saya selalu bilang, jangan sampai Protestantisme tunggu nanti disalib nanti. Tuhan, ingatlah aku jika engkau datang sebagai raja. Selama masih hidup, kau tidak mau menemukan kebenaran seperti Filius. Filius dulu bisa bantu saya lektor tahun lalu. Jadi Nanti saya bantu JJ, lagi, Pak. JJ ini nih, yang mantan lektor dong ini. Filius, Thomas, apa lagi yang kena marah-marah terus mereka. Oke, kita ke siapa yang mau tanya? Billy? Halo Billy. Billy. Ya, Billy tidak ada di sini ya, Billy. Kalau tidak ada, biar kita turunkan supaya yang lain bisa naik tanya. Maksud saya tanya dulu di chat lah. Dan kita naik turunkan. Yang di bawah yang benar-benar mau tanya atau mau sharing silakan. Ya, Romo, Apa yang teriak? Romo, Ya, Ebet, ya silakan saya dengar. ya saya mau kasih informasi saja nih. Yang room MKD dan teman-teman, itu kemarin saya lihat mereka waktu pas lebaran, itu MKD sholat id pas Muhammadiyah hari Jumat itu. Saya tidak tahu. Kau jangan bawa gosip di sini. Saya tidak mau gosip-gosip. Yo, tadi sempat bilang itu MKD, dan jadi itu saya kasih informasi saja. Itu mereka itu kemarin, jadi saya curiga mereka itu orang mualaf itu mereka. Oh, begitu ya. Iya, Romo. Tidak saya jelaskan. Bisa bawa datang informasi tentang ini sakit doktrinal. Orang-orang yang harus dibawa ke rumah sakit doktrinal. Situ. Orang yang secara Siap, Romo, doktrinnya siap. sakit, oke? Tidak usah Siap, bawa gosip Romo. di sini itu. Jangan bawa gosip. Harus doakan mereka ya. Yesus bilang, cintailah musuhmu dan doakanlah mereka. Oke? Begitu. Siap, Romo, siap. Begitu. Oke, mantap. Jangan jadi lalat. Kalian ini. Jangan buat lucu, saya bikin lucu saya kalian ini. Sesekali bergosip, jangan. Roma mohon penjelasan Yesus bangkit pada hari ketiga. Iya, oke. Hitungan begini, Yesus meninggal pada jam berapa? Enaknya orang yang tadi tanya naik supaya. Namanya siapa tadi, Friska? Siapa yang tanya tentang Yesus mati itu? Oh ya, kampung kita. Jadi hitungannya begini. Kegiatan orang Yahudi adalah, hitungan hari orang Yahudi adalah sore hari ini sampai dengan sore hari, jam 6 hari ini sampai dengan jam 6 hari besok, itu satu hari. Jadi Yesus meninggal pada jam berapa? Menurut Injil. Halo, Yesus meninggal jam berapa? Eli lapas kami ke dalam tangan aku menyerahkan nyawaku jam itu yang di atas nih, mic tutup. Maksudnya kamu yang di atas nih, hidupkan mic supaya ada. Yesus mati menurut Injil jam berapa? 3 sore. Artinya sebelum jam 6 sore. Artinya semua kegiatan sebelum jam 6 sore dihitung satu Satu hari. Ingat bahwa seorang pemilik kebun anggur
pagi dia pergi cari pekerja. Bayarnya berapa? 1 Bayarnya dirham. tadi Tengah hari dia pergi dapat lagi orang yang duduk di jalan dan dia panggil kerja. Bayarnya 1 dirham. 1 Jam dirham. 4 sore dia pergi cari dan temukan orang yang di taman kota. Dia suruh pergi kerja dan bayarnya tetap 1 1 dirham. dirham. Kenapa? Karena semua kegiatan sebelum jam 6 sore dihitung 1 1 hari. hari. 1 hari. Oke, jadi sekarang kalau itu Yesus meninggal hari Jumat jam 3. Makanya di situ di jam kerahiman ilahi jam 3 sore. Karena itu juga. Makanya sebelum jam 6 sore jadi hitungan sudah hari Jumat. Jam 6 sore hari Jumat sampai dengan jam 6 sore hari Sabtu hari kedua. 2. Jam 6 sore hari Sabtu sampai dengan hari pertama dalam minggu hari Hari ketiga. ketiga. Maka disitulah namanya 3 hari. 3 hari. Kampung. Engkau sudah mengerti atau tidak kampung? Tidak tahu yang Protestan punya hitung macam mana. Mereka tidak ada tradisi penghitungan yang mau bilang begini. Kalender mereka pakai kita punya. Protestan terima bersih baru protes lagi. Yang paling lucu itu mereka benci gereja Katolik tapi pakai kitab suci, pakai kalender, pakai tradisi yang mereka buat sekarang tuh jalan salib, kalender Minggu Palem. Mereka tahu kapan hari Jumat Agung. Mereka tahu kapan Minggu Palem kalau bukan pakai kalender Katolik punya. Malu-malu. Kampung. Kampung ini tinggalkan pertanyaan, pergi lagi. Dia pergi ke kampung pasti. Oke. Romo? Halo? Ya. Ada nih. Itu Romo, si Papi Putri itu. Dari Putri, engkau dari Katolik, Protestan? Lagi ngopi dia waktu Datangku yang dipanggil. ngopi. Tadi enggak ngopi, waktu dipanggil ngopi. Turun aja dari malas. Jadi turunkan sih. Kalian moderator tuh punya hak turunkan, naikkan orang. Papi Putri, engkau sok-sok tahu tuh silakan buka mic-mu, katakan apa yang kau tahu. Biar saja deh Romo ke teman yang lain aja dulu. Jerome sama Kak Adam Smith. Ya, Salve Kak Jerome. Selamat siang, Pastor. Halo. Siapa duluan ini? Kamu bagi dulu. Oh ya nih, sebentar Papi Putri sudah selesai minum kopi. Kalau setiap kali dia turunkan saja lah Anda ya nih. Kita dimanggil oleh orang ini. Lucu-lucuan dia di atas. Pastor. Malas lah orang Selamat seperti siang, ini. Pastor. Ya sebentar. Selamat siang, Pastor. Aduh ini sudah dengar Adam, sudah dengar. Oke. Kau salam 4 kali ini saya pusing kepala nih. Yang Putri tadi tuh, yang Papi Putri. Setiap kali sapa dia minum kopi. Setelah itu dia muncul. Kita sapa lagi dia minum kopi, ya sudah kopi minum kopi di api neraka atau purgatorium. Oh silakan Adam. Setelah itu Om Jerome. Adam silakan Adam. Selamat siang, Pastor. Selamat siang, Pastor. Izin bertanya, Pastor. Izin bertanya. Saya seorang Katolik, tapi banyak sering menonton koma-koma Kristen. Saya mau tanya, Pastor, apa benar Yesus punya Tuhan, Pastor? Kau dari paroki mana dulu? Paroki Hati Kudus Yesus, Pastor, Bina Selatan. Ya? Paroki Hati Kudus Yesus. Apa kita mah, Kak? Hati Kudus Yesus. Paroki Hati Kudus Yesus. Keuskupan Sibolga. Keuskupan Sibolga, Pastor. Oke. Pertanyaan saya, Yesus Tuhan atau tidak Tuhan dulu? Bagi saya, Pastor, Yesus itu Tuhan. Oke, Filipi 2 Bagi ayat saya. 6. Filipi 2 ayat 6. Friska bantu dulu. Filipi 2 ayat 6. Jadi tidak bisa, jadi ada larang tukar, jadi tidak bawa kita. Jadi kau bawa kita, Bang? Tidak, Pater. Oke, Friska. 2 sampai 11. Setiap ayat berhenti. Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah
tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tahan dulu di situ. Adam. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap bahwa rupa Allah itu harus dipertahankan. Dia Allah kalau begitu, Adam? Waktu dia hidup bagi saya dia tidak. Selagi sama saja hidup dia tidak. Tapi kan dia sudah bangkit, Pastor. Sudah mati dan naik ke surga. Ayat tadi Berarti dia udah mengatakan, kembali kepada Allah. Adam, kau dengar ayat tidak? Kau baca sendiri kau Alkitab ayat tadi. Baik, Kau Pastor. tafsir dari mana di situ? Baca kembali ayatnya, Friska. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayatnya belum dilanjut. Dari ayat itu, dia Allah atau tidak? Berarti tidak, Pastor. Makna kata itu berarti tidak. Hah? Aduh. Walaupun dalam rupa Allah kesetaraannya, tapi dia tidak. Dia Dengar, sebagai Bu. hamba, dia pernah jadi hamba. Tahan dulu. Di ayat itu kau mengerti tidak? Engkau ini bukan Katolik kalau begitu. Tidak, Pastor. Tidak, Bagaimana? Pastor. Tidak mengerti saya. Saya tidak Yang mengerti. walaupun dalam rupa Allah, artinya dia Allah atau tidak? Dia Allah. Kalau hanya manusia dia Allah. Ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai sesuatu yang dipertahankan. Artinya dia Allah. Dia Allah atau tidak ayat tadi mengatakan? Dia tetap Allah, tapi dia tidak dipertahankan dia. Tahan dulu. Ayatnya belum selesai. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai sesuatu yang dipertahankan. Titik. Sekarang lanjut ayatnya, Friska. Dia mengosongkan diri dalam serupa dengan Allah itu dan menjadi seperti apa? Baca dulu lanjut. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Friska, kau punya sinyal. Kau ulang dulu. Baca kembali. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Adam, siapa di situ yang mengosongkan dirinya sendiri? Siapa? Yesus, Pastor. Yesus, Pastor. Yesus. Berarti inisiatif untuk mengosongkan dirinya siapa yang ambil? Allah sendiri memang. Dia sendiri, oke. Lanjut ayatnya, menjadi manusia atau tidak? Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tahan dulu. Dia merendahkan dirinya sebagai manusia atau tidak di situ? Merendahkan diri saya sebagai manusia, Pastor. Artinya ketika dia merendahkan dirinya sebagai manusia, dia punya substansi, esensi kealahannya hilang? Tidak. Tidak, Pastor. Berarti dia Allah, tidak hilang. Walaupun dia menjadi manusia, tapi kealahannya tidak hilang. Nanti sebentar kita buktikan. Lanjut dulu ayatnya. Ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya? Ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ayat situ mengatakan bahwa dan semua yang ada di bumi, di surga dan di bawah bumi mengaku Yesus sebagai Tuhan untuk memuliakan. Kau jangan tambah ayat yang saya belum sambung. Yang ada di bumi, di langit, di surga, di bumi dan di bawah bumi mengakui dia sebagai Tuhan. Ayat itu berbunyi seperti itu? Betul, Pastor. Betul, Pastor. Berarti dia Tuhan? Dia Tuhan. Dia juga Allah? Dia juga Allah. Oke, sekarang Kolose 2 ayat 9. Di dalam jasmaninya, siapa yang tinggal? Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Kepenuhan kealahannya Yesus punya itu berdiam di dalam jasmaninya. Karena itu benar-benar Allah, benar-benar manusia. Pastor. Sejak kapan Yesus punya Tuhan? Kalau dia itu adalah Allah yang menjadi manusia. Berarti sesat ajaran itu, Pastor, ya? Sesat, ya? Itu Edis TV kan kau bisa nongkrong di sana, toh? Iya, makanya saya tanya, Pastor. Lalu kenapa kau pergi nongkrong di sana? Kalau itu ajaran sesat. Kau hanya pergi sana bukan cari kebenaran, kau pergi sana hanya cari guru-guru palsu.
Bantu dulu untuk dia. Tidak, Pastor, tidak. 2 Tidak, Timotius, Pastor, kau tidak. dengar dulu. Ini guru yang orang pergi cari guru-guru palsu itu ada ayatnya. 2 Timotius 4 ayat 3. 2 Timotius 4 ayat 3, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Lanjut 4. Ayat 4, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Yang kalian pergi dengar ada ke sana tuh dengar dongeng. Memalingkan diri dari kebenaran dan mendengar dongeng. Karena itu ayat 2, firman harus diwartakan baik atau tidak pun baik waktu. Ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Adam, jadi engkau selama ini pergi dengar dongeng. Kau lebih percaya dongeng daripada apa yang dikatakan dalam kitab suci. Adam, engkau jangan ganti-ganti ajaran. Karena hati-hati Adam. Keselamatan itu mulai dari doktrin, dari ajaran, bukan dari iman. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran terhadap firman yang diajarkan kepadamu. Karena itu hati-hati dengan ajaran. Bantu dulu 1 Timotius 4 ayat 16. 1 Timotius 4 ayat 16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Adam, maaf tadi ada sesuatu. Dengar itu baik-baik ya. Awasilah dirimu dan apa yang kau ajarkan. Sebab dengan berbuat demikian, baca ulang Friska. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Awasilah dirimu dan apa yang kau ajarkan. Sebab dengan berbuat demikian, engkau menyelamatkan dirimu dan orang yang mendengarkannya. Adam, cari doktrin, cari ajaran yang menyelamatkan. Sekarang kau berikanlah saya garansi bahwa guru itu mengajarkan engkau keselamatan, Adam. Tidak ada, Pastor. Mereka tidak saya. Tapi malam-malam saya sering nonton Jiki Sembiring, Pastor. Dia sama-sama seperti ajaran Katolik. Tapi saya mau tanya, bisa minta satu lagi pertanyaan, Pastor? Kau jangan bawa orang yang bukan Katolik ke sini. Dan kau jangan bilang ajaran sama seperti Katolik. Sebab Santo Paulus marah besar kepada mereka yang mau menyamakan diri dengan mereka yang adalah rasul, yang punya perutusan. Bantu dulu. 2 Korintus 11. Ya sebentar dulu, Adam. Engkau tadi bilang sama seperti Katolik punya, hati-hati. 2 Korintus 11 ayat 12. Mereka ini adalah siapa? 2 Korintus 11 ayat 12. Tetapi apa yang kukatakan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Mereka ini siapa? Lanjut. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Adam, kau harus tanya mereka siapa yang utus. Mereka tidak ada suksesi apostolik. Ajar suka-suka. Menyamakan diri dengan rasul yang punya perutusan. Siapa dari pendeta yang hidup waktu Yesus pilih para rasul? Siapa dari pendeta yang pada saat pendirian gereja hari Pentekostes ada waktu itu? Sedangkan gereja didirikan di atas dasar para rasul. Efesus 2 ayat 20. Yang didirikan di atas dasar para rasul, para nabi, dan Kristus sebagai batu penjuru. Dari kesini kau datang bawa. Dan cukup sudah, tadi saya sudah stop. Dan Adam dan engkau sini mau menyamakan bahwa itu pendeta omong sama seperti Katolik punya, kau dapat dari mana? Mereka siapa yang utus? Jadi kau datang sini jangan samakan ajaran mereka dengan Katolik punya ya. Tolong hati-hati Adam. Tidak ada relativitas. Jadi bagaimana dengan Ortodoks, Pastor? Bagaimana dengan Ortodoks? Yang mereka juga ajaran rasul katanya, Pastor.
Ortodoks memisahkan diri tahun 1054. Oh ya, berarti udah berpisah dengan Katolik juga itu, Pastor. Maaf, Pastor ya. Saya sedikit bertanya karena kami di sini. Sebentar saya sudah jelas. Secara doktrinal hampir sama. Hanya mereka tidak terima paus di Roma. Mereka punya 7 sakramen. Mereka punya deuterokanonik. Hanya mereka tidak terima paus di Roma karena alasan politik. Dan ada konsili, namanya konsili apa, teman-teman, untuk menyatukan gereja timur dan gereja barat setelah skisma? Ayo teman-teman, ayo. Florence. Engkau pernah baca konsili Florence, Italia? Semua sudah setuju untuk kembali ke gereja Katolik. Hanya karena Ortodoks Yunani. Mereka turun ke jalan-jalan dan mereka mengatakan, kami lebih memilih soberannya Turki daripada tiaranya paus. Artinya perpisahan Ortodoks lebih baik, lebih kepada alasan politik seperti Protestan. Engkau tahu Protestan kenapa? Kalau tidak ada pangeran Jerman, Protestantisme tidak ada guna. Itu karena alasan politik. Ortodoks karena alasan politik. Baca sejarah supaya engkau tahu, Adam. Dan Henry Newman, Santo Henry Newman, yang kardinal Anglikan yang masuk Katolik, dia bilang begini, barang siapa mempelajari dan mengenal sejarah yang sesungguh-sungguhnya, maka dia akan meninggalkan Protestantisme dan menjadi Katolik. Itu buktinya dia. Kardinal Anglikan pindah dari Anglikan jadi Katolik Roma dan dia menjadi santo yang dikanonisasi oleh Paus Leo. Kenal sejarah supaya engkau tahu. Jangan hanya kenal sepotong-sepotong, tidak guna. Kau hanya di kulit, tidak guna. Masuk sampai ke dalam. Dan jangan jadi Katolik tidak panas, tidak dingin. Nanti dimuntahkan. Di dalam Wahyu 3 ayat 14 sampai dengan 19. Karena engkau tidak panas, tidak dingin, maka saya muntahkan engkau. Yang ku cinta, yang ku kasih, ku tegur dan ku hajar. Berilah hatimu dan bertobatlah. Jadilah Katolik. Kalau engkau sungguh Katolik, jadilah Katolik yang sungguh-sungguh. Jangan tidak panas, tidak dingin. Engkau sebagai Katolik, kapan terakhir pengakuan dosamu? Adam, kalau engkau tadi bilang Katolik sungguh-sungguh, kapan terakhir pengakuan dosamu? Minggu lalu, Pastor. Kapan terakhir kau komuni? Minggu lalu, Pastor. Apa, Pastor? Kapan terakhir kau komuni suci? Tiap hari Minggu, Suster. Oh, Pastor, semalam, Pastor. Semalam. Semalam juga kami kita komuni. Kapan terakhir engkau peluk istri dan katakan, Mama, saya cinta engkau? Itu jarang, Pastor. Tidak bisa, kan? Pastor, minta maaf, Pastor. Iya, engkau pernah minta maaf ke istri kapan? Mungkin saya mulai nanti malam, Pastor. Nanti malam saya mulai. Jadi Katolik yang sungguh-sungguh tuh jangan hanya pergi sambut komuni. Kau jadi Katolik dalam hidupmu. Kalau kau buat sakit hati istrimu, kau minta maaf di dia. Itu baru Katolik sungguh-sungguh. Kalau kau sakiti orang lain, kau minta maaf di dia. Terima kasih, Pastor, atas sarannya, Pastor. Terima kasih. Seperti itu. Begitu ya. Terima kasih sarannya, Pastor. Saya malu jadinya. Tidak. Di sini penting. Jangan pakai malu. Jangan malu. Ini saya juga. Bukan karena saya mau begini supaya kau buat kau malu. Tidak, ini benar. Karena itu memang kenyataan yang kau hidupi. Minta maaf kalau omong seperti itu. Saya orang NTT kalau omong seperti ini. Semangat ya. Semangat. Iya, Pastor. Ya. Terima kasih, Pastor. Terima kasih. Pak Cebene, Pastor. Pak Cebene. Kami di sini bilang Pak Cebene. Kalau di Sulawesi kan Salve. Kami Pak Cebene, Pastor. Pak Cebene itu Santo Fransiskus punya. Nah, itu Odo Fransiskan punya. Iya, kami Kapusin kami, Pastor. Kapusin. Ya, Fransiskan punya slogan. Terima kasih, Pastor ya. Yo, mantap. Terima kasih. Yo, semangat ya, Om Adam. Kau jadi Adam pertama dan juga Adam kedua. Adam pertama jatuh dalam dosa, tapi Adam kedua tidak berdosa. Itu yang kau berjuang ya. Kalau kau berdosa, kau mengaku dosa. Itu penting. Yo. Puji Tuhan, Pastor. Pastor. Jangan terlalu jadi turis doktrinal pesiar sana sini itu kah? Iya, Pastor. Masuk di room Katolik. Terlalu banyak room Katolik di sini. Romo Patris lah, Romo Pabid lah, siapa lagi? Elang, Om Alexander, siapa lagi? Room Katolik, teman-teman bisa daftarkan itu semua. Jangan jadi turis doktrinal itu kah? Kau jadi turis, kau kesana, kau pesiar sama doktrin tuh. Oke. Om Jero, maaf tadi. Silakan Om Jero, saya juga semua ngomong. Halo, Pater. Selamat siang. Selamat malam saya mau tidur. Kau tanya cepat sudah, Jero. Ada pertanyaan, kau tidak? Jaringan. Kalau kau tidak jaring, saya dengar engkau.
Saya dengar. Tolong type bahwa saya dengar dia. Jerome, kau lihat, kau baca yang di type. Oke, baik, Pater. Oke, baik, Pater. Jadi, terima kasih karena Romo bisa gabungkan saya di live ini. Ini sangat penting bagi saya. Saya seorang Katolik, Pater. Orang NTT. Dan kita sekarang masih dalam, ya Pater, dari hari suci, dan sebentar lagi kita akan merayakan Sabtu Haleluya. Dan yang saya mau tanya, Pater, kita tahu bahwa di umur 12 Yesus itu tampil terakhir kalinya, dan setelah itu tidak dibicarakan sampai dia pada umur 30. Dan setelah itu selama 3 tahun dia tampil untuk mengajar. Dan yang saya mau tanya, Pater, kenapa dari umur 12 sampai 30 tidak menceritakan apa yang Yesus lakukan? Dan yang kedua, tahu bahwa Yesus dijual oleh Yudas Iskariot dengan 30 perak. Dan juga yang sama juga Yesus. Priska, bantu dulu, Jaja bilang satu pertanyaan dulu. Tadi ingat di mana? Satu. Oke, baik, Pater. Oke, baik, Pater. Jadi yang pertanyaan pertama, kenapa dari umur 12 sampai 30 sudah tahu. Yesus tidak. Jangan ulang lagi. Oke. Pertanyaan sama. Oke, itu Pater. Siapa? Lukas 2, bantu dulu dari 45. Aku analisa di situ kalimat terakhir. Lukas 2 ayat 45. Mulai dari 45. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Oke, ada pesan teologis. Sebentar. Maria dan Yosef mau antar satu hal. Ketika engkau mengalami kehilangan dalam hidupmu, engkau harus cari siapa? Gini, jauh. Tolong bantu jangan mute kan mic supaya jangan tanya 5 kali baru dijawab. Katanya di situ keluarga Kudus mau tunjukkan satu hal. Ketika kita mengalami kehilangan, kita harus cari siapa? Dari Tuhan. Dari Yesus. Ketika kehabisan anggur di perkawinan Kana, Maria pergi cari siapa? Cari Yesus, Pater. Pesan teologis, Kristosentrisme di dalam keselamatan. Cari di mana ada siapa? Cari Kristus. Cari selalu di mana ada siapa? Maria dan Yosef cari siapa tadi? Kok? Priska, baca lanjut ayatnya karena kita jangan mute kan. Cari Yesus, Romo. Pater. Lanjut langsung ke ayat 51. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Garis bawahi. Dan dia tetap hidup dalam asuhannya siapa? Maria dan Yusuf. Di situ Jerome. Dia tetap hidup dalam asuhan mereka, Yosef dan Maria. Untuk mengasuh seseorang butuh berapa tahun? Ketika dia pulang ke Yerusalem, langsung dia hidup dalam asuhan mereka. Sekarang sebab ayat 52 itu penting sekali. 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jerome, di situ dikatakan dan Yesus makin bertambah besar. Waktu dia tiba di Nazaret langsung bertambah besar? Atau butuh waktu, butuh proses? Ketika dikatakan bertambah, dia makin bertambah besar, itu proses waktu atau tidak di situ? Waktu, Romo. Jerome, ketika engkau pulang ke kau punya kampung, kau langsung tinggi besar kah? Dari umur 12 itu langsung ke 30 kah? Tidak, Pater. Makanya di situ apa yang kau mengerti dengan dan dia makin bertambah besar. Pada hari yang sama dia langsung bertambah besar? Tidak. Di situ butuh proses waktu? Iya. Artinya tidak usah tanya, pasti banyak. Selama 18 tahun pasti dia dalam proses bertambah besar dan bertambah hikmat dan besarnya. Dan makin dikasih Allah dan manusia. Itu ayat 52 omong tentang proses waktu atau tidak? Ya, kalau dilihat dari ayat 52 itu
menjurus kepada proses dan waktu yang Dan waktu. Dan supaya engkau tahu, yang kedua, di situ umurnya 12 tahun. Kita setuju. Di dalam Lukas 3 ayat 23. Lukas 3 ayat 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Lanjut, Romo. Sudah cukup. Anak Berarti 12 tahun di ayat bab 2, 30 tahun di ayat ketiga. Di selama 12 sampai dengan 30 tahun artinya ada spasi 18 tahun. Menurut ayat 52 dikatakan dia makin bertumbuh menjadi besar, mempunyai besar dalam hikmat dan dikasih Allah dan manusia. Proses pertumbuhannya. Di situ proses pertumbuhan tidak perlu diceritakan karena muatan teologis itu penting. 12 tahun hilang di bait suci. Mulai proses di situ dan 30 tahun dia memulai pewartaan. Kalau engkau mau tahu lebih jauh, maka milikilah yang kita namakan itu Injil Sinoptik. Untuk lebih tahu itu, oke, baik, Bro. kau cari Injil Sinoptik yang di sini ada banyak puluhan Injil Sinoptik dan salah satu Injil Sinoptik yang omong tentang itu adalah Injil Apokrif kelahiran, yang kedua Apokrif tentang infansi masa kanak-kanak Yesus. Di dalam Apokrif kelahiran ada 5 Injil Apokrif dan dalam Apokrif masa kanak-kanak Yesus ada 5 Injil Apokrif. Ini teman-teman di sini yang namanya Injil Apokrif. Seperti itu. Pertanyaan pertama sudah bisa dimengerti? Siap, makanya sangat jelas di ayat 52. Yesus makin bertumbuh menjadi besar. Proses waktu. Bahasa Spanyol. Yang saya miliki bahasa Spanyol. Tapi ada satu buku yang dari Paus Benedictus yang namanya Masa Kanak-kanak Yesus. Ada juga di ini, Pater, di situs yang kemarin saya tunjukkan itu. Oke, nanti cari di situs, baca situ. Early Christian Writing itu ada juga, yang bahasa Inggris sudah ada. Oke. Nah, silakan pertanyaan kedua tadi, Jarum. Oke, pertanyaan siap, pertama sudah mungkin mengerti. ada teman sudah, Pak. Jadi ayat 52 itu menentukan proses pertumbuhannya dan perlu waktu, oke? Baik, Pak. Saya pribadi mengucapkan terima kasih karena sudah memberikan kejelasan mengenai apa yang dilakukan Yesus selama kurang 18 tahun itu. Jadi untuk pertanyaan kedua mungkin ada teman-teman yang lain mau bertanya supaya saya tidak terkesan saya monopoli. Tidak ada yang tanya di sini, makanya kau tanya, saya mau tidur nih. Mau tanya sudah. Atau mau ganti over yang Yongki dulu? Ya mungkin mereka mau bertanya, Pak. Kasih mereka kesempatan dulu. Jangan kasih naik lagi orang itu, teman-teman, sudah 11.36 masih. Oh ya, saya dari Protestan tapi sudah dibaptis. Kalau mau masuk Katolik, oh ya, Pian, engkau harus pergi paroki terdekat dan omong dialog dengan pastor paroki karena harus dicek engkau pembaptisan seperti apa. Apakah Tritunggal Maha Kudus atau tidak, rumusannya, dan yang kedua harus ikut katekumen, tergantung kebijaksanaan paroki setempat. Oke, tidak ada yang pertanyaan nih, kalau itu saya tutup sudah ya, kalau tidak ada yang bertanya lagi. Saya mau bertanya. Oh ya, Yongki, makanya dari tadi saya sudah omong, Yongki ada pertanyaan, kau diam sih. Ada minta maaf, Pater. Selamat siang untuk Pater dan semua teman-teman di room sini. Terima kasih sudah bergabung. Saya mau bertanya, Pater. Ini soal orang yang sudah menikah, sudah punya anak, namun ini Katolik ya, sudah punya anak, namun dia masih menerima komuni. Itu apa hukumannya, Pater? Dia menikah Katolik? Belum menikah, Pater, tapi sudah punya anak, sudah hidup bersama. Tidak tapi bisa masih terima menerima komuni. komuni. Tidak boleh Ya, terima Pater. komuni. Dia tidak boleh terima komuni. 1 Korintus 11:27. Dia masih terikat apa namanya itu yang membatal, bukan membatalkan namanya itu. Masih terikat perkawinan, dia tidak melakukan perkawinan sakramen. Makanya pertanyaan saya, Yongki, apakah dia menikah secara sakramen atau tidak? Izin, Pater, dia belum menikah, sudah hidup bersama, sudah punya Hidup anak. bersama Kita artinya satu mereka kumpul kebo. Iya, kita satu paroki, tapi setiap minggu kita sering lihat dia bangun untuk menerima Tidak komuni. boleh Apakah terima komuni kalau tidak layak. Masih terikat dosa kumpul kebo di situ.
1 Korintus 11:27. 1 Korintus 11 ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Konsekuensi ayat 30. Ayat 30. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Ada konsekuensinya, kalau tidak layak dia terima. Dia masih terikat dengan kumpul kebonya itu. Karena untuk terima Yesus harus apa? Harus ayat 28-nya. Saya harus tanya, saya ini layak atau tidak? Harus buat itu, harus buat uji batin. Saya ini layak atau tidak? Saya mesti terikat perkawinan dengan orang lain ini, tidak perkawinan gereja. Bagaimana saya diterima? Ayat 28-nya. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Yongki bisa mengerti? Bisa, Pater. Tolong beritahu ke dia, bukan soal kita mau koreksi dia, beritahu ini tentang kau punya jiwa. Kau punya dosa melawan tubuh dan darah Kristus. Karena yang kau terima itu, contohnya, engkau akan terima tamu agungmu di dalam rumahmu yang kotor, Jongki. Siap, Pater. Kalau bupati pergi kunjung kau ke rumah, kau akan sudah tahu bahwa engkau pergi dan sudah tahu kapan bupati akan masuk kau punya rumah dan jam berapa kau terima bupati. Engkau akan membiarkan rumahmu kotor? Tidak, Pater. Kalau bupati sih kau tidak mau terima di rumahmu yang kotor, bagaimana dengan Tuhan Allah yang memberi kau hidup? Kau tidak mau membersihkan rumahmu, lalu kau datang sini, kau suruh Tuhan datang dan masuk sapu ke rumah, bagaimana? Jadi kita bisa tegur dia, Pater? Bisa beritahu dia. Beritahu dengan ayat yang kita baca tadi, 1 Korintus 11 ayat 27. Ingat itu. Yang mengaku dosa juga tidak bisa karena dia kumpul kebo. Dia mengaku dosa, pulang lagi dia lagi kumpul kebo dengan suami, bagaimana? Atau dengan istri, bagaimana? Hati-hati dengan pernyataan bilang, kau mengaku dosa setelah itu kau komuni. Tidak bisa. Urus dia perkawinan dulu. Siap, Pater. Ya. Tergantung persoalan dia bagaimana, ada kendala untuk perkawinan Katolik, tapi kita bukan omong tentang perkawinan yang bagaimana, kita omong tentang dia masih terikat di dalam menjadi halangan untuk komuni, tapi dia pergi komuni. Aduh, patung saya sudah bosan. Bilang menyembah berhala itu bukan patung. Tolong Mungkin teman-teman. Pater dia berpikir, Ya. Pater mungkin dia berpikir bahwa dia sudah nikah ada, jadi dia berhak terima komuni begitu kan, Bu. Jadi Tidak ada dia hubungan merasa nikah bahwa- ada dengan gereja. Kalau nikah ada tidak berarti menghalalkan engkau pergi terima komuni yang gereja punya. Itu kau pergi urusan adat. Tanggung jawab sebagai kalau ada pernikahan, kalau ada kematian, kalau ada acara adat kau bertanggung jawab seperti itu. Karena itu menjadi vinkulasi antara dua pihak, antara laki-laki dan perempuan dalam urusan adat. Tapi sekarang Katolik itu kau punya urusan dengan Tuhan Allah. Dan untuk terima Tuhan Allah kau harus layak. Begitu Yongki. Siap, Pater. Makanya saya selalu minta naik saat Pater live, cuman baru hari ini jadi. Baru hari ini saya bertanya. Oke, tidak apa. Teman-teman, saya sudah ngantuk nih. Siap, Pater. Terima kasih, Pater, atas penjelasannya. Oke, tolong beritahu dia dengan segala hormat, dan kalau dia bilang, kamu macam tahu, suruh datang ke room sini supaya saya langsung omongan dia. Siap, Pater. Ya. Bukan soal dia mau terima tidak, soal dia sendiri. Karena apa? Karena ayat 30 punya konsekuensi. Karena itu banyak yang sakit, lemah, dan mati. Karena tidak layak diterima. Banyak yang sakit. Yang kau coba Tuhan Allah. Karena dia tidak mau mencobai. Dan dicobai. Semoga di gereja, tolong Dewan Paroki yang di gereja, tolong buat pengumuman sebelum komuni yang masih terikat dalam perkawinan dalam undang liber di sini, kumpul kebo di bahasa Indonesianya. Tolong yang tidak layak, lebih tidak bisa terima. Karena barang siapa yang tidak layak tapi terima, dia berdosa kepada tubuh dan darah. Tolong di pengumuman sebelum komuni itu, taruh itu pengumuman, penting sekali. Membantu supaya saudara-saudari kita yang masih terikat dalam perkawinan kumpul kebo dan semuanya perkawinan adat tapi belum gereja, mereka juga merasa diri saya tidak layak untuk terima.
selalu Pater sebelum komunion itu pasti ada pengumuman Pater. Tapi mungkin dia sengaja atau bagaimana kita tidak tahu Pater. Tapi itu bukan kau dosa, dia punya dosa, dia harus tanggung jawab, dia punya konsekuensi dengan Tuhan Allah, bahaya sekali di situ. Itu masuk juga yang kita namanya sakralegi. Dia tahu dalam posisi dosa, dia terima. Anaknya sudah besar Pater, sudah 1 tahun lebih, 2 tahun. Urus nikah lah. Dan kasih tahu orang tua itu jangan terlalu paksa adat tuh, kasihan lah. Apalagi mereka hanya untuk nikah gereja susah. Nikah adat kalian sudah, gereja yang belum mana. Pernah dikasih tahu Pater, tapi jawabannya kamu juga orang berdosa, kenapa harus tegur saya? Kita sama-sama berdosa. Jawabannya seperti itu Pater. Oh, tidak. Ada ayatnya. Kita punya hak untuk sebagai orang Katolik bisa tegur. Yakobus 5 ayat 19-20. Jika ada saudara kita Maaf Romo, Yakobus berapa tadi? 5 ayat 19-20. Bantu tulis di bawah dulu kah? Yakobus 5 ayat 19. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari ajarannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Itu tugas kita. Kalau dia ada di error, di kesalahan konsep tentang itu, kita bantu dia untuk sadarkan diri. Oke, teman, kau sudah salah nih. Kau sudah selama ini kau terima, kau masih kumpul kabur, bagaimana kau terima? Itu ayat sangat jelas dari 1 Korintus 11 ayat 27, kau berdosa kepada tubuh dan darah. Tapi ngomong yang sopan, jangan pakai bentak-bentak. Itu jadi soal. Teman-teman jangan marah ya, saya sudah mau jam 12 nih. Saya satu orang yang tidak bisa lebih dari jam 11, jadi teman. Oke, nanti ya. Tuhan memberkati dan menambah Bapa Putra dan Kudus. Amin. Terima kasih untuk